Di leg pertama ini kan dua leg kan? Dua leg. Barcelona tuh sempat menang di leg pertama itu 4-1 Di Camp Nou. di Camp Nou. Tapi pas di Stadio Olimpico itu Marcelo AS Roma ini kena comeback. Comeback 3-0. Comeback 3-0. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia dalam program obrolan Vigo bersama saya Heri Susanto dan Saya Muhammad Ilham. kita ketemu lagi ya setelah Udah 2 tahun kan. enggak dong. Kayaknya ADC3 mau di syuting lagi nih. Gundala katanya mau syuting lagi. Gundala Putra Siregar. Bukan. Di kesempatan kali ini kita ngebahas soal liga yang akhirnya kembali lagi. Ini kita syuting Liga Champions udah mulai mau masuk fase 16 besar. 16 besar setelah absen 2 bulan. Absen 2 bulan ya, 2 bulan. Terakhir kan November terakhir. Desember stop, Januari stop, Februari baru masuk. Emang tuh Liga Champions tuh di babak fase gugur tuh selalu menimbulkan kejutan-kejutan. Biasanya ada tim-tim yang underdog mampu comeback atas lawan yang lebih besar kayak gitu kan. Bahkan pernah ada final nggak ideal tuh di Liga Champions 2003-2004. Saat itu FC Porto lawan AS Monaco. Siapa yang peduli sama tim itu? Dua-duanya sih sebenarnya nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli, cuman ada gitu. Dan hal itu terjadi gitu. Makanya kan bicara soal kejutan di sepak bola tuh bukan hal yang asing ya. Apalagi di Liga Indonesia ya kan. Masa nggak ada kan Liga 2 sama Liga 3, gimana? Apalagi kan kalau fase maksudnya pengucapan yang udah biasa sering terjadi di sepak bola tuh bundar. Bola tuh bundar. Keputusan yang kotak tudadu dan yang pasti Liga 2 nunggu keputusan dari hasil besok ya. LBI. LIB ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas momen-momen comeback yang ini menurut kita ya. Ya menurut kita nih epic banget. Epic. Dan nggak bakal bisa terulang lagi sih momen-momen kayak gini. Dan ini bisa mungkin tapi waktunya agak lumayan jauh ya rentangnya. Dan ini ngacak ya, maksudnya nggak yang dari satu macam gitu-gitu. Untuk momen pertama kalau dari kita sendiri itu adalah waktu AS Roma lawan Barca itu di perempat final Liga Champions 2017-2018. Oke. Ini menurut gua epic karena gua nonton langsung waktu itu. Bukan nonton langsung ke sana ya. Camp Nou? Enggak, di Santiago Bernabeu. Bukan dong, Madrid. Bareng Bang Messi. Bukan. Bang Messi apa sih? Aduh gua lupa lagi paragrafnya. Itu artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Madun, bukan. Ini waktu itu pertandingannya si Barca tuh udah sempat menang di leg pertama ini kan dua leg kan? Dua leg. Barcelona tuh sempat menang di leg pertama itu 4-1 di Camp Nou. Tapi pas di Stadio Olimpico itu Marcelo AS Roma ini kena comeback 3-0. Comeback 3-0. Itu golnya Zeko, De Rossi itu penalti sama Kostas Manolas ini 90 lebih kalau itu agregat 4 sama, cuman Barca kalah gol tandang ya karena Roma golin di Camp Nou. Ini menurut gue sih sangat epic karena ya Barca lawannya AS Roma yang ini kan mungkin musim pertama AS Roma setelah absen beberapa musim kali di Liga Champions. Emang jarang masuk Liga Champions dong. Ya, dan setelah masuk akhirnya mereka bisa comeback. Waktu itu juga kiper masih Alisson kok. Alisson Masih ada Zeko juga, masih ada Nainggolan kok. Nainggolan masih musim itu masih ada, dan De Rossi ini musim terakhir kok. Totti udah nggak ada itu. Totti musim lalu kok. Totti sebelumnya tuh. Sebelumnya tuh. Dan seharusnya mereka juga ini menariknya karena si AS Roma tuh bisa comeback lagi di pertandingan selanjutnya di semifinal lawan Liverpool. Cuman waktu itu Liverpool tuh menang pertama kalau nggak salah berapa gitu, tapi akhirnya Roma juga menang di leg kedua tapi kalah agregat ya. Skornya kalau nggak salah 7-6. Tapi akhirnya ya udah Roma semifinal. Ini match kedua yang gue juga sempat nonton tapi di rumah. Iya udah pasti. Enggak maksudnya di babak pertama itu Gareth Bale di PSPT. Gareth Bale lagi. Gocek, gerobak, bakso. Jadi ini match 2005 gue SD kelas berapa ya? Kayaknya SD apa SMP gitu. Lupa deh. Antara Milan lawan Liverpool kan. Itu gue nonton di babak pertama, gue inget banget. Milan kalah tuh. Bener deh? Iya bener, Milan kalah 3-0 kan.
Gue pikir sekarang kan logikanya orang kalau misalnya nonton bola 3-0 udah selesai dong pertandingan. Iya, benar-benar. Apalagi di babak pertama loh Di ya. babak pertama, telak banget kayak kemarin City Aston Villa juga kan 3-0, nggak mungkin kan comeback ya kan. Iya. Ternyata Liverpool tuh mampu comeback di tahun 2005. Ini ada 3 gol yang dicetak sama siapa? Gerrard, Schmeichel sama Xabi Alonso, skor 3-3 sampai 120 menit. Liverpool akhirnya menang adu penalti Iya. lawan AC Milan, sekaligus menjadi gelar kelima Liverpool di ajang Liga Champions. Ini kalau nggak salah ada filmnya ya, Road to Istanbul ya. Road to Istanbul, dan banyak yang bilang juga ini sebenarnya momen Miracle Istanbul. Miracle Istanbul ya kan, karena keajaiban nggak terjadi berkali-kali. Buktinya setelah 2005 Liverpool baru bisa juara lagi 2019 sama Jurgen Klopp. 2020. Yang pas pandemi awal. Iya, Iya, 2019 2020. Jurgen Klopp melatih Liverpool itu Iya. butuh waktu 14 tahun nih untuk 14 jadi tahun. Sebenarnya mereka punya kans buat bisa menang lagi, Bang, di tahun 2007. Oh ya, lawan Milan lagi ya, Lawan tapi Milan lagi, kalah cuman ya kan. Akhirnya Milan bisa jadi juara kalau di situ. Itu Di yang kedua pertandingan ketiga ini ada Man City Real Madrid. Ini kaget sih. Ini Mungkin kaget. banyak orang yang bilang kenapa Man City Real Madrid? Ah. Ya kalau menurut gua Man City itu sebenarnya new emerging power. Benar. Kalau di HI itu maksudnya kekuatan baru yang di HI. Iya, maksudnya kekuatan baru yang keren gitu loh, Bang. Lo janjian teks dari HI, bukan? Enggak dong. Enggak, emang kekuatan baru yang sebenarnya banyak orang nganggap Diperhitungkan "Ya udah, lah ya." mereka juara di Liga Inggris saja, cuma di Liga Champions mereka chaos segala macam. Tapi pas ketemunya di Liga Champions musim ini sebenarnya Man City juga udah mulai. Itu waktu Pep ya. Lagi Pep, memang Lagi udah Pep. Dan bagus juga, cuman ya sayangnya Ini musim kemarin dong, kan emang masih Pep pelatihnya. Oh iya benar. Ini masalahnya ketemunya Real Madrid. Enggak. Jadi gini ceritanya. Gue nonton nih leg kedua ya kan, di mana City tuh sampai menit 87 itu menang 3-1 kalau nggak salah, 3-1 atau berapa gitu. Di leg pertamanya Di leg pertama itu City menang ya? menang 4-3. 4-3. Di leg kedua 2-1 kalau nggak salah, 2-1 menang 2-1. Nah, 2-0 apa 2-1 gitu. Pokoknya 3-1 leg kedua. enggak, itu kan skor akhirnya. Oh, iya, sampai menit berapa gitu. City tuh persentase menangnya 99% per 1 gitu. Di menit 80. 99%. 99%. Itu yang muncul statistik di bawah gitu-gitu. Yang di atas. Oh, yang di atas gitu. Iya, di atas TV. Iya. Cicak berarti. Jadi keluar. Jadi 99-1 gitu. Nah, nggak tahu kenapa ya. Ada yang bilang tuh Ancelotti gara-gara naikin alisnya tuh. Alisnya naikin The Rock ya kan. The Rock kan kalau Iya. itu Madrid mainnya beda langsung. Beneran, Am. Masa kan? Serius. Tiba-tiba Ini beneran. Jadi dalam waktu 2 gol, dalam rentang 2 menit, Madrid tuh bikin 2 gol langsung. Pas alisnya Ancelotti naik. Serius, itu ada beritanya, nanti ditampilin kali ya. Ancelotti Air Bro, kita cari itu beritanya. Jadi pas itu dibalikin mau nggak mau pertandingan extra time kan. Extra time ke 2 kali 15 kan. Itu gue udah mau tidur. Ternyata udahlah tidur ya kan. Ternyata gue jadi bangun tuh. Ngelarin itu match jadinya subuh gue itu. City kalau Benzema akhirnya merontokkan Manchester City. Agregat akhir 6-5 ini musim paling menyakitkan sih menurut gue. Dibanding kalah lawan Chelsea di final sebelumnya. Dan di sini kalau saya musim ini Real Madrid juara ya? Musim ini Madrid juara lawan Liverpool ya di Liverpool final. 1-0. 1-0. Itu golnya Benzema juga. Benzema juga emang Benzema Benzema lagi top-topnya tuh musim Wajar, kemarin. makanya tuh akhirnya banyak yang ngikutin gayanya Benzema. Nah, nungguin Bewo. Kayak di sini nih. David da Silva tuh. Termasuk ya kan. Di pertandingan keempat ini AC Milan lawan Deportivo La Coruna. Ini pertandingan yang epic sih menurut Epic gua. ya. Ini La Coruna di tahun 2000 berapa? 2004 2003. Nah, ini yang FC Porto, Ini yang waktu FC Porto juara ya. Ini La Coruna tahun ini tuh emang masih diperkuat pemain bagus ya, kayak Joan Valeron, Diego Tristan, Roy Maka. Ini gue kalau main PES tuh pakai La Coruna tuh enak banget gitu. Iya, dulu Makanya nih cepet tim-tim yang banget. langganan di top 6-nya La Liga ini. Nah, Gampangnya tuh udah memorable banget. Dia tuh sekarang jadinya Villarreal si La Coruna tuh. Oh, jadi Villarreal. Enggak, bukan jadi, maksudnya posisinya posisinya gitu. diganti, bukan ganti klub dong. Enggak. Ngeri juga. Jadi kayak Liga sini. Dan waktu itu kalau nggak salah AC Milan juga punya pemain-pemain yang fantastis tuh, kayak ada Fantastis ya, Kakak, ada Kakak, ada Crespo Inzaghi, ya. ada Crespo, Shevchenko, Shevchenko masih terus prime, masih ada Maldini Cafu, juga segala masih. macam. Masih banyak. Tapi AC Milan tuh menang di leg pertama itu 4-1 di San Siro. Sampai di akhirnya di leg kedua Deportivo bantai AC Milan 4-0. 4-0 ya di Riazor nih emang momen comeback paling epic karena Deportivo menang dengan agregat 5-4 dan sekaligus
Mereka masuk kalau nggak salah ke semifinal ya? Semifinal ini. Semifinal tapi kalah sama Porto apa Monaco ya, pokoknya lawan itu ya. Antara itulah. Pokoknya ini di babak pertama itu udah 3-0. 3-0 untuk Deportivo ya? Deportivo di menit 65 udah 4-0. Udah setelah itu kalau nggak salah Ancelotti kalau nggak salah pulang kampung ya. Enggak dong, masih ngelatih. Ya terakhir ada PSG lawan Barcelona di 16 besar Liga Champions 2016-17. Ini kalau nggak salah pas Neymar udah belum pindah ya? Neymar belum. Neymar belum pindah. Neymar masih ada ini Neymar Suarez. Oh di Barcelonanya ya? Nah. MSN ya? Iya, MSN. Ini Barcelona mampu menang 6-1 di leg kedua ya. Pas tes sebelumnya itu kalah 4-0. Kalah 4-0 dari PSG. Ini PSG itu ibarat satu kaki tuh udah di depan nih. Iya, tinggal apa lagi? Maksudnya lu kalah 2-0 pun atau 3-0 enggak, ini 4-0 ya kan. Ternyata Barcelona menang 6-1. Ini kalau nggak salah musim kepelatihannya si Luis Enrique kalau nggak salah ya. Iya. Sebelum dia ngelatih timnas Spanyol, cuman Barcelona MSN terakhir ya, sebelum gabung Neymar ke PSG gitu. Nih Sergio Roberto sampai harus cetak gol nih. Orang yang sebelumnya nggak pernah digadang-gadang gitu. Iya, maksudnya ini orang nggak bakal kepikiran kalau Sergio Roberto bisa golin sih. Karena biasanya udah kalau misalnya di lini depan itu ada Suarez atau Neymar atau Messi. Iya, salah satu dari itu ya kan. Gitu loh. Ini kalau nggak salah masih ada Iniesta ya, nggak usah musim terakhir ya. Iniesta musim terakhir, terus di Enrique juga. Enrique kan udah ngelatih dulu. Iya, Enrique maksudnya musim terakhir, setelah itu kan nggak usah. Oh iya, Spanyol dia. Pindah. Ini kalau nggak salah bikin apa ya, yang bikin PSG tuh jadi bahan olok-olok ya, kekalahan ini karena uang tuh nggak akan membeli segalanya. Karena waktu itu PSG juga lini serangnya juga ngeri-ngeri. Waktu itu ada Cavani, ada Ibrahimovic juga. Beckham juga bukan? Beckham enggak sebelumnya. Bukan Beckham Putra. Bukan ya? Putra yang bukan. Bukan Tersiregar lagi yang tadi. Ya itu ya soal comeback Liga Champions paling memorable, kita belum tahu ya di musim ini. Ini akan ada kejutan apa? Siapa tahu City kalah sama Leipzig tapi nggak mungkin kan? Ya. Hal-hal itu kan nggak mungkin. Atau nggak mungkin Napoli bisa comeback lawan Real Madrid? Atau Napoli, nggak ada yang tahu ya. Kan? Iya. Karena Luciano Spalletti kemarin ngomong Napoli mau juara Liga Champions. Beneran ini beneran. Karena kan semua tim tuh ada Spalding, gitu. Jadi. Kan maksudnya kan tim-tim di musim ini juga ya apa? Agak goyang juga ya kan? Agak goyang dan Napoli, Klub Brugge bisa masuk. Klub Brugge bisa masuk. Ada match badut nanti, jangan lupa Liverpool lawan Real Madrid ya. Ini dua tim yang lagi terpuruk di domestik. Ya. Oke, itu aja dari kita. Semoga mungkin pas video ini tayang 16 besar Liga Champions udah keluar ya hasil leg pertama itu. Nggak ada yang tahu ya kan. Siapa tahu match badut menampilkan hal yang menarik ya kan, kayak Salah di Smackdown lagi ya kan. Sama Carvajal sekarang. Itu aja dari kita, jangan lupa untuk nih di follow kayak diapain kayak pokoknya bebas lah ya. Akun sosial media kita dan juga jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di vivagol.com. Oke, saya Heri Susanto pamit. Saya Ilham pamit. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Bye.